Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Yang kami sayangi dan kami cintai. Hari ini kita bertemu kembali dalam segmen yang sama yaitu Markombur. Tajuk kita hari ini adalah peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Republik Indonesia 78 tahun merupakan usia yang tidak muda. Tapi di usia senja. Tapi semangat generasi muda harus tetap muda dalam mensyukuri, dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam mengisi hiruk pikuknya NKRI. Tentu pula hadir bersama kita, saya tidak sendiri. Kalau orang bilang gelati si burung gelati, jangan tetap batang di para-para, saya didampingi oleh seorang wanita cantik yang jago membawa acara. Siapa dia? Yaitu Azifa Zahriani. Ini biasanya ada maunya nih, tapi gak apa-apa lah. Yang penting saya bahagia lah untuk menemani Bang Munir hari ini. Macam mana aku mau ada maunya? Kenapa? Ini live. Orang rumah nih kok. Oh gitu. Kalau dibilang ada maunya nanti pulang kena cubit kan gak enak. Oh iya bahaya. Kita skip lah kalau begitu ya. Oke baiklah, hari ini saya Azifa Zahriani menyapa Anda pemirsa dalam program Markombur yang hari ini sangat senang sekali bisa menemani Bang Munir ya. Dan tadi sudah di-spillkan oleh Bang Munir terkait dengan topik kita pada hari ini, di mana nanti tanggal 17 Agustus 2023 Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-78, di mana hal ini adalah hal di mana kita membuat sebuah momentum untuk mengenang kembali ini masa-masa sejarah dulu, di mana perjuangan para pendahulu kita untuk memerdekakan Indonesia ini luar biasa. Nah kalau dulu mungkin kita berjuang dengan senjata tombak, bambu runcing dan sebagainya. Nah kalau untuk tahun saat ini dan masa kini seperti apa nih kira-kira untuk perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya peran generasi muda yang ingin kita tonjolkan, ingin kita bangun semangatnya untuk bisa mempertahankan, karena katanya kan sulit untuk mempertahankan ya, kalau untuk meraih itu gampang gitu. Jadi ini yang menjadi hal yang perlu kita untuk bangun sama-sama ya, apalagi terkait dengan topik menarik kita yaitu terkait dengan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini Bang Munir. Dan tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan seperti apakah mungkin bisa menjadi success story ya yang bisa kita ambil nantinya, kita sudah berada dengan narasumber-narasumber yang akan menjawab pertanyaan kita Bang Munir. Iya, dan ada luar siapa biasa. nih? Artinya narasumber kita ini bukan sembarang. Itulah artinya kata orang. Tanyakan kepada orang yang paham. Tanyakan kepada orang yang mengerti. Jangan bertanya kepada yang tidak paham, yang tidak mengerti. Nanti salah jalan kita. Nah, betul sekali. Hadir bersama kita yaitu abangda kami, Profesor Dr. Aaron Litno Damanik. Damanik di Simalungun ini, iya, bukan main-main. Betul. Jadi ada pantun ini. Abang kita ini merupakan akademisi. Cuman kelapa batang kelapa jangan ditebang si daun selada. Usia bolehlah tua. Tapi abang kita ini semangatnya tetap jiwa muda. Makanya kita hadirkan untuk peran pemuda ya Bang Munir. Harus. Betul. Maka kita panggil abangda kita ini untuk memberikan. Kemudian ada anak muda yang energik, talentnya luar biasa. Yaitu adinda kami Bagus Kurniawan kalau nggak salah ya. Nah, ini merupakan wakil SEMA Unimed, artinya Universitas Negeri Medan kalau nggak salah. Ini luar biasa adik nih. Kalau dikulum batang dikulum, jangan ditebang batang gelaga. Semakin senyum adik kita begitu senyum, semakin pula nampak gagah. Waduh. Hari ini memang Bang Munir memujinya banyak sekali ya. Bukan, artinya semangat Republik ini tak boleh kita isi dengan penghujatan. Iya, betul. Harus kita isi dengan semangat saling positif thinking, saling percaya. Betul. Biarlah di sana sini banyak iruk pikuk mengadu domba. Tapi kita cukuplah domba-domba itu udah beradu. Tak perlu kita tambah-tambah domba lain untuk beradu. Kan gitu, karena itu prinsipnya. Betul ya Pak Prof? Ya, betul. Memang luar biasa. Silakan Ji. Oke Artinya lah. siapa? Ini cocoknya anak muda duluan kita tanya ini. Iya, pas lah. Saya kan lebih muda ya. Jadi yang muda lah. Pas lah. Yang muda ngobrol sama yang muda dulu ya. Oke, baik pemirsa di rumah ya. Terkait dengan topik menarik kita terkait dengan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan, dan kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami
kami ya di telepon interaktif 081161000386. Kami tunggu pertanyaan Anda, dan sambil menunggu pertanyaan dari Anda, mungkin saya mau ngobrol dulu nih dengan salah satu tokoh pemuda kita, di mana ini sudah hadir Bagus di sini ya. Oke, Bagus ini kan seorang mahasiswa, dan melihat saat ini kita sudah memasuki hampir beberapa hari lagi 78 tahun Indonesia merdeka, dan seperti apa nih gambaran yang kamu lihat? Apakah sudah semakin baik atau mungkin bagaimana nih kalau menurut kamu sendiri? Ya, jadi menurut kami ya, para kaum pemuda khususnya gitu Pak ya. Ini luar biasa ya, kami para kaum pemuda. Wah, dia nggak sendirian. Silakan Dia- Gus. Betul. Gaspol. Maju. Jadi usia 78 tahun itu bukan usia yang muda lagi bagi sebuah negara. Iya. Kan? 78 tahun. Apalagi dengan slogannya atau tagline-nya kali ini, teruslah maju untuk Indonesia maju. Nah, Iya. dan di situ ada peran penting dari seorang pemuda di situ. Betul. Tapi sayangnya itu tadi. Nah, terkadang kita para pemuda itu masih dibatasin gitu untuk bisa menyuarakan. Nah, hal ini yang kadang-kadang membuat kesal para pemuda gitu. Khususnya kami para mahasiswa gitu. Hal ini yang kadang-kadang membuat kesal kami karena apa? Karena hal-hal positif, ide-ide terbaik, gagasan-gagasan terbaik yang tadinya kami sampaikan hanya sampai pada pintu utama saja. Tapi tidak dibahas dengan secara konkret oleh pihak-pihak tertentu yang kami berikan ide tersebut. Nah, ini yang disesalin para pemuda. Jadi sebenarnya untuk kategori kemerdekaan itu sudah sampai untuk hal penjajahan. Nah, sudah selesai penjajahan. Tapi untuk kategori kemerdekaan bagi setiap individual ya, itu belum sampai, Pak. Karena kita belum bisa secara ekspresif menyampaikan apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin kita berikan kepada negara ini. Khususnya buat para pemuda. Mungkin seperti itu, Kak. Ini luar biasa. Sedapnya betul. tadi tahu. Sampai pintu apa? Pintu utama aja. Pintu utama. Nggak sampai ke ruangan tamu. Tapi nggak saya izinkan masuk ke ruangan kamar. Nggak boleh ya kan? Aja sebentar Banyak aja. rahasianya itu. Jangan terlalu jauh ya. Iya. Pula tuh kan. Iya, betul, ini betul, luar betul. biasa Nah, ini. kalau tadi Bang Munir kita sudah mendengarkan perspektif dari para pemuda ya. Kita juga ingin bertanya kepada yang nggak kalah muda nih. Ada Prof. Ini di ada sini. tanda kutip kurasa nih. Nggak kalah muda. Kan pemuda juga. Iya, 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 Masih iya. muda juga ya, Prof ya. betul. Samanya Asik kan kok. masakannya. Sama. Iya, Cuma iya. mudanya tuh di masa kapan gitu Nggak, ya. sampai sekarang muda Oh, kok. sampai sekarang ya. Betul, sampai sekarang masih muda. Sampai- Oh Muda ya, kan? jiwanya muda ya. Oke, baiklah. Silakan. Langsung saja kepada pertanyaan kepada Prof ini terkait dengan kemerdekaan, masih terkait dengan kemerdekaan ke-78 tahun. Dan Prof sendiri gimana nih melihat anak-anak muda zaman sekarang seperti apa? Apakah budayanya semakin hilang mungkin, atau bagaimana nih Prof, kalau tanggapan Prof sendiri? Iya, baik. Terima kasih Mbak. Ya, jadi begini gitu. Kalau menyinggung masalah peranan daripada pemuda dalam membangun negeri ini, Iya. saya kira kita nggak perlu ragu. Ya, sejarah negeri ini mencatat ketika sebelum Indonesia merdeka, peranan pemuda itu sangat penting. Ya, kita banyak mencatat peristiwa Rengas Dengklok, misalnya bagaimana kaum muda itu menekan kaum tua sehingga proklamasi itu dibacakan. Gitu ya. Di banyak daerah juga seperti itu. Di Sumatera Utara, di Kota Medan juga seperti itu. Ya, kita mengenal nama-nama Bejo, gitu. Kita mengenal misalnya siapa orang Maraden Panggabean. Kita mengenal Ahmad Tahir. Ini adalah tokoh-tokoh muda di zamannya yang menyuarakan. Mereka itu bersatu dalam barisan pemuda Indonesia waktu itu. Yang memaksa itu harus Gubernur Sumatera Utara Muhammad Hasan yang pertama itu untuk membacakan proklamasi. Meskipun proklamasi itu harus terlambat di Sumatera Utara 2 bulan 1 minggu. Dan akhirnya proklamasi itu dibacakan pada 6 Oktober tahun 1945. Itu di Kota Medan gitu. Tapi ini adalah sebuah peranan daripada pemuda untuk menekan bagaimana itu, katakanlah dalam tanda petik, generasi tua pada saat itu. Ya, yang sedikit banyak pertimbangan apakah Indonesia ini harus merdeka atau tidak, terus banyak juga pertimbangan mereka bagaimana konsekuensinya ke depan seperti itu. Tapi nyatanya memang pemuda yang ada di belakang layar ini menekan mendorong kaum tua pada saat itu sehingga proklamasi itu dimerdekakan, gitu ya, dibacakan. Itu fakta sejarah yang nggak bisa kita bantahkan tentunya gitu. Nah, kemudian kita melangkah pada hari ini, ada banyak persoalan-persoalan. Tentu seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi misalnya. Kita hari ini tidak berjuang untuk kemerdekaan, tapi justru berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Hari ini juga kita
dilingkupi oleh katakanlah apa namanya revolusi industri 4.0. Sebentar lagi kita akan melangkah kepada smart society 5.0. Ini adalah persoalan-persoalan yang menggerus. Lagi-lagi dari pertanyaannya Mbak, apakah misalkan identity kita, national identity kita, apakah patriotisme kita itu misalnya hari ini pada level berapa sekarang, pada kondisi seperti apa sekarang? Ini kan pertanyaannya sangat menarik ya. Karena bagaimanapun ya, saya membaca banyak referensi, saya membaca banyak buku. Inti pokok daripada berbangsa dan bernegara itu adalah salah satunya itu adalah membangun national identity dan bagaimana itu partisipasi warga, yaitu pun disebut dengan cinta tanah air gitu ya, bela negara gitu. Yang dirangkum dalam satu kata itu patriotisme. Nah, harusnya bangsa kita hari ini terlepas daripada situasi dan kondisi apapun hari ini misalnya, hiruk pikuk politik, hiruk pikuk hubungan mancanegara, hubungan luar negeri. Nah, sejatinya ya, saya, Anda, kita semua yang hadir dalam studio ini ya harus memiliki rasa national identity dan juga itu patriotisme itu. Nah, saya kira itu, Mbak, gitu ya. Wah, luar biasa ya Bang Munir. Artinya memang makin tertarik ini. Karena Betul. kenapa? Melihat semangatnya pemuda dulu dengan deklarasi yaitu Sumpah Pemuda ya. Ya, Itu ya, kita garis ya, bawahi. ya. Bukan berarti kita berbicara tentang Hari Pemuda, tapi bukan. dengan semangat Sumpah Pemuda Ya. yang mana dulu adanya kelompok-kelompok pemuda yang mengkultuskan dirinya berdasarkan etnis kedaerahan. Yong Java, Yong Yong Sumatera, Celebes, Yong ya. Celebes dan sebagainya. Hari ini saya menyatakan bahwasannya pemuda-pemudanya sudah mulai kembali kepada yang lalu untuk membentuk kelompok-kelompok tertentu. Bahkan kelompok-kelompok itu mengkultuskan dirinya, kamilah yang terjago. Ini bagaimana tanggapan anak muda? Awak mau tanya dulu ya kan? betul. Kita juga harus punya perspektif dari Iya, anak muda ya. harus. Mungkin punya pemikiran sendiri gitu ya. Ya, menarik ya pertanyaan dari Bang Munir gitu kan. Nah, Ini sedap nih. jadi ya benar, memang nggak bisa kita salahkan bahwasanya di zaman ini para pemuda itu lebih ibaratnya katanya itu punya circle-circle masing-masing gitu Betul. Pak ya. Kalau kata-kata pemuda Iya, gitu kan, iya, punya iya. circle-circle masing-masing yang merasa ya aku paling jago nih, aku paling benar. Nah itu tadi di mana ini hanya sebagian, Pak. Nah, hanya sebagian dan ada yang paling dominan pemuda yang tetap nyatu gitu. Iya. Nah, pemuda yang tetap nyatu. Nah, pemuda yang tetap nyatu ini, nah contohnya seperti kita lah, mahasiswa. Kita berada pada badan eksekutif mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kita nyatu tuh kan, kita nyatu bersama-sama untuk memberikan ide gagasan terbaik kita ya. Peran penting kita sebagai mahasiswa ya untuk bisa melihat serta memberitahu pada pemerintah bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang itu apakah benar atau tidak gitu kan. Nah, kita sampaikan juga ide gagasan kita yang terbaik kepada pihak-pihak tertentu. Nah, tapi circle-circle tadi ini, nah kami para pemuda yang tadinya sudah menyatu itu tidak meninggalkan mereka gitu. Kita tetap masuk ke dalam mereka gitu. Kita tetap upayakan untuk masuk ke dalam mereka, kita ajak bareng-bareng, ayo dong. Kita pemuda Indonesia gitu. Jangan ada circle di antara kita gitu. Bagaimana kita mau mencapai yang namanya dijanjikan pada kita atau diiming-imingin pada kita bahwasanya 2045 terjadi bonus demografi. Nah, kita nih sebagai tokoh utamanya nih Pak, ya kan? Nah, kita nih sebagai tokoh utamanya nih Bang Munir. Nah, jadi bagaimana bonus demografi tadi mau terjadi kalau usia-usia produktif yang kayak kita gini, pemuda, mahasiswa gitu kan, itu masih punya circle masing-masing. Nah, bagaimana sebuah negara mau maju gitu kan, apabila anak mudanya sendiri masih sibuk dengan dirinya masing-masing gitu. Tapi tidak sibuk dengan apa yang terjadi pada negaranya gitu. Makanya pernah ada satu kata dari Bung Karno gitu kan. Nah, dia lebih tertarik kepada orang yang peduli kepada negara dibandingkan dengan peduli pada diri sendiri. Orang pintar yang peduli pada diri sendiri itu tidak baik daripada dia lebih suka anak-anak yang kongko-kongko nongkrong gini kayak kita gini kan, Markombur gitu kan. Nah, membahas tentang kemajuan negara ke depannya. Nah, daripada orang yang sendiri belajar tapi dia hanya peduli pada diri sendiri. Nah, seperti itu, Bang Mur. Ya artinya secara eskalasi kalau saya lihat semangat kalian sebagai anak muda adik-adikku, kenapa kalian ku bilang awak tak cocok lagi karena 63 batas pemuda itu 40 sekian kan gitu. Jadi 40 berapa Bang? Biar jelas. Atau masuk enggak? Kan gitu. pokoknya masih 40 masih bisa lihat. Berarti kita masih disebut pemuda. Iya, kan iya gitu. masih bisa Bang. masuk. Kalau macam saya tak bisa lagi kan gitu. Iya, iya. Jadi intinya hanya pesan satu, mudah-mudahan aku masih panjang umur di era nanti pada yang adik bilang tadi. Hanya satu, jangan aniaya kami pada orang tua ini karena kenapa? Kami berharap kalian generasi yang cerdas ke depannya menjadikan
generasi yang betul-betul mengisi kemerdekaan ini dengan arif dan bijaksana. Saat ini hal itu yang udah mulai berkurang, mulai luntur. Nah, jadi kupikir sebelum kita tanyakan lagi kepada pakar yang lebih akademisi, Abang nanti, tak salahnya kalau kata orang, kerakap batang kerakap, jangan ditangkap burung gelatik. Bercakap kita bercakap, elok kita dengarkan lagu dan musik. Nah, silakan adikku. Ya, masih tetap bersama kami di TVRI Sumatera Utara. TVRI yang kita cintai bersama, lembaga penyiaran publik yang luar biasa penuh edukasi. Pemirsa di rumah, kita masih tetap kepada tajuk kita Markombur dengan tema yaitu peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Banyak hal yang boleh ditanya, banyak hal yang boleh diketahui. Silakan kontak ke kami sebagai telepon interaktif ke 0811 atau 0811 6100 atau 6100 386. Kami nantikan semoga dialog interaktif ini dapat menarik dan kita banyak tahu tentang peran pemuda di HUT Proklamasi ke-78 ini. Itu dia. Betul sekali, dan pastinya sambil kita menunggu sudah ada teh di sini. Iya. Artinya kita sudah siap kembali untuk berkombur dengan Siap kedua. kalipun. Udah sangat siap ya. Tapi nggak siap tempur ya, nggak ada bertempur. Oh gitu lagi. ya, udah siap, udah Iya. masanya ya kan. Jadi sekarang kita berperang dengan yang tadi. Kalau Iya. tadi dulu kita dengan senjata, sekarang dengan mungkin teknologi yang berkembang ya. Teknologi dan karya nyata. Itu Nah, dia. betul sekali. Nah, terkait dengan ini mungkin saya alamatkan kepada Prof ya. Prof, kalau ngomongin pemuda ini adalah satu hal yang kalau kita menilik kembali kepada salah satu pidatonya Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka aku akan goncang dunia. Berarti kan sebegitu kuat ya peran pemuda dalam hal ini. Dan pastinya peran pemuda salah satunya adalah sebagai generasi pembangunan. Artinya di tangan pemuda ini masa depan bangsa Indonesia ada di tangan pemuda, Prof. Betul. Nah, terkait dengan hal ini barangkali seperti apa nih, Prof, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, apakah ini akan menggerus barangkali ya apatisme ataupun mungkin ya rasa nasionalisme yang tadi Prof sampaikan, seperti apa nih kira-kira, Prof? Ya, pertama gitu, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa ketika kita mengisi kemerdekaan ini kan pekerjaannya sangat berat. Iya. Gitu. Beda ketika kita ingin merebut kemerdekaan. Betul. Tujuannya satu, pembebasan. Gitu ya, pembebasan daripada kolonialisme. Nah, ketika kita merdeka, tentu kan persoalan untuk membangun bangsa pasca merdeka itu, merebut kemerdekaan, itu kan besar sekali. Iya. Gitu. Banyak sisi, banyak aspek, banyak elemen yang harus dibangun, gitu. Ya, belum lagi misalnya menyoal ketika hari ini misalnya ada 275 juta penduduk Indonesia, ini kesejahteraannya udah gimana? Tadi Bang Munir bilang misalnya ada semacam kecenderungan bahwa veteran-veteran kita juga semacam terabaikan, kan begitu? Iya, betul. Iya, saya juga kenal ada veteran di Jalan Syekh Alas, Pak Muhammad TWH itu hari ini sedang sakit begitu ya. Hanya mengharapkan uluran tangan Belas daripada kasih. belas kasih dari honor pensiun sebagai veteran begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa selalu menjadi sorotan di berbagai tempat dan dimanapun pemuda itu selalu sorotan gitu. Karena ini kan satu kata kunci sebenarnya, ini kan regenerasi. Iya. Regenerasi. Ketika misalkan generasi hari ini gagal, gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa untuk reposisi di kemudian hari ini kan bermasalah. Gitu. Nah, saya beberapa kali tampil di TVRI ini misalnya membahas. Di pertama sekali kemarin itu ada membahas soal begal, soal ini, soal narkoba begitu. Hari ini kalau itu misalkan nggak bisa kita selesaikan. 5, 10 sampai 15 tahun kemudian, bagaimana regenerasi di kepemimpinan di bangsa ini? Bagaimana aparatur sipil negara yang memimpin republik ini? Bagaimana ASN, bagaimana TNI Polri ketika embrionya juga sudah bermasalah di ujung sana, maka di ujung sana juga pasti bermasalah. Gitu. Ini kan menyoal regenerasi gitu. Nah,
Jadi mau tidak mau memang penekanan itu penting gitu. Bagaimana pemuda ini diberdayakan, mengisi kognisinya, keterampilannya juga sikapnya, kan begitu. Iya. Nah, komponen pendidikan itu kan dimanapun di dunia ini kan hanya menyoal yang 3 ini. Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan yang Mbak tanyakan, hari ini misalnya dihubungkan dengan pidatonya Bung Karno yang terkenal itu betul gitu ya. Nah, kalau kita melihat misalnya sejarah di berbagai banyak negara misalnya. Nah, contoh ketika Facebook itu dihasilkan misalnya oleh seorang pemuda yang sangat kreatif itu di Amerika Serikat itu ya, Mark Zuckerberg. Iya. Waktu itu dia masih menjadi mahasiswa, punya gagasan bagaimana, idenya hanya satu, how to make people interconnected. Idenya cuma itu. Gitu. Lantas muncullah Facebook. Mulanya di kampusnya. Dan hari ini mengglobal gitu. Iya kan? Nah, ini kan salah satu orang yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat hari ini dan masuk dalam 5 terkaya di Amerika Serikat gitu. Belum lagi kita berbicara terhadap orang-orang yang top di sana, yang hari ini juga masuk dalam the big five, richest man in the world gitu. Ini juga menjadi masalah gitu ya. Di kita juga ini hari ini misalnya, ya kita nggak bisa menyalahkan ya. Hari ini banyak juga pemuda-pemuda kita di Indonesia kan terjebak dalam politik praktis. Ya, saya tidak menyalahkan mekanisme yang dibangun di Republik ini karena memang begitulah adanya. Kita menganut sistem multipartai katakanlah seperti itu. Mau tidak mau partai ini kan akan mencari orang-orang yang progresif, yang bisa mendulang suara, dan akhirnya secara tidak langsung dan secara gradual ini kan memaksa orang untuk banyak terlibat. Betul. Gitu. Banyak terlibat. Akhirnya yang terjadi ketika orang masuk organisasi katakanlah seperti itu. Masuk organisasi, masuk perkumpulan, entah itu agama ataupun tidak, atau pendidikan gitu. Muaranya satu, menjadi anggota, menjadi legislatif. Gitu. Jadi seolah-olah untuk membangun republik ini, ya, untuk mengembangkan republik ini hanya dengan menjadi legislatif. Gitu. Ini kan kesalahan ini sebenarnya. Padahal banyak aspek yang bisa kita bangun, toh. Iya, Gitu. betul. Banyak aspek. Kita juga bisa berkembang di kampung kita sendiri, mengorganize RT RW itu menjadi cinta tanah air, punya kreativitas, bagaimana untuk mendukung aspek sosial ekonominya mereka. Walaupun penghasilan kecil-kecilan tapi kerja itu kontinu gitu. Ini juga berdampak besar toh. Gitu. Nah, apa fungsinya untuk republik kalau misalkan hanya dihasilkan 5 perak satu hari? Oh, jangan bicara seperti itu gitu. Paling tidak mereka bisa menutupi perut mereka sendiri sehingga tidak ketergantungan kepada negara. Ini juga menjadi sikap patriotisme toh. Gitu. Kadang-kadang kita kan selalu mendefinisikan konsep itu yang berpartisipasi, yang berbuat nyata itu ketika menghasilkan misalkan rupiah yang sangat besar. Sebenarnya tidak gitu loh. Ketika kita juga bisa menyelamatkan diri kita masing-masing, tidak terlalu menghamba kepada negara, gitu ya kan? Meskipun kita tidak lupa kepada hak dan kewajiban kita kepada negara, gitu. Tapi kan kita juga bisa mengembangkan keliling kita seperti apa, gitu. Nah, saya kira inti daripada kemerdekaan itu begitu. Membebaskan diri kita sendiri dan juga menularkan kebebasan itu kepada orang-orang dekat sekitar kita gitu. Kalau saya misalnya nggak usahlah terlalu banyak menuntut kepada negara gitu ya. Toh juga negara tahu kok apa yang mereka mau bangun kepada kita sebenarnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita banyak menuntut kepada negara gitu. Apa yang kita sudah beri kepada negara hari ini gitu. Kan pertanyaannya di situ. Itu juga kan pidato yang sangat terkenal dari Amerika Selatan gitu. Jangan pernah tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyalah dirimu apa yang sudah kamu perbuat kepada negara. Gitu. Nah, saya kira inti pokok daripada kemerdekaan itu di situ. Makanya moto itu juga saya selalu ingat dan saya selalu itu pendam dalam diri saya karena itu yang paling penting bagi saya gitu. Di samping setiap kita individu itu harus mengisi diri kita, memboboti diri kita masing-masing, mengembangkan diri kita masing-masing dengan apa tadi? Dengan pengetahuan kita, dengan keterampilan kita, dengan sikap kita. Karena saya pikir apapun ceritanya pemuda itu, ya mau siapapun dia, tanpa 3 ini, pengetahuan, keterampilan, tanpa sikap, nggak ada gunanya. Apalagi hari ini di era disrupsi hari ini, teknologi 4.0, kita coba lihat gitu ya. Mohon maaf misalnya, ada banyak pengangguran yang diciptakan oleh teknologi ini. Dalam tanda petik pengangguran gitu ya. Ada berapa sektor-sektor konvensional itu yang tutup hari ini dan banyak mengurangi
tenaga kerja karena digantikan oleh robot ataupun Ya. sensor. AI, betul. Gitu. Kita lihat saja itu di jalan tol, kita cuma tempel kartu, palang terangkat, kita mau keluar sana tempel kartu, palang terangkat, kita bebas. Nggak ada orang kita Pekerjaannya jumpai. hilang. Pekerjaannya hilang. Belum lagi auto parking, belum lagi kita misalkan Betul. ketika di Jepang itu misalnya hampir 1 juta manusia itu digantikan oleh robot gitu. Kalau individu-individu hari ini tidak kreatif mengembangkan diri sendiri, lah ini kan akan menjadi beban negara. Betul. Akan muncul itu apa misalnya dalam tanda petik tadi pengangguran-pengangguran yang besar. Inilah nanti orang-orang yang menuntut dan selalu menyalahkan negara. Gitu. Selalu menyalahkan negara, kan ini jadi masalahnya gitu. Iya. Nah, ketika misalkan itu terjadi, nah lagi-lagi pernyataannya Mbak tadi, ini bisa memupus nasionalisme karena merasa tidak dihargai oleh negara, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi dirinya. Nih, wakil ketua BEM kami ini, ketika dan sudah menjadi anggota BEM di Universitas Negeri Medan, nanti tamat sarjana, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak menurut ekspektasi awal. Iya. Lalu apa yang terjadi di kemudian hari? Ini pasti menyalahkan sistem. Menyalahkan negara. Negara nggak peka terhadap warga negara. Gitu. Padahal yang kurang dalam diri dia, misalnya apa? Kemampuan dari segi kognitif oke. Dari segi sikap oke. Tapi dalam skill, kurang ternyata kreativitas tadi itu. Mungkin itu Pak Munir. Dan Ya, alhamdulillah ini Iya. dituntut anak muda. Artinya kenapa? Walaupun diangkat tapi dituntut. Artinya pemuda itu jangan enjoy. Betul. Tak usah secara global, tapi kau dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tak membebani negara. tak membebani negara. Ya, Betul. itu dia. Betul. Sederhana aja bahasa Medannya, baik-baik kau biar berguna kau bagi bangsa. Karena paling sakit jadi pemuda kita dimanapun kita berdiri dicurigai masyarakat. Itu paling sakit itu. Banyak itu. Ya, terus terang aja tadi agak diguit. Yang begal lah, yang narkoba. Betul. Nah, jadi itu ya mudah-mudahan lah bagi adik-adik kita yang ada prinsip pemikiran gitu tobat lah, ya kan? Iya. Betul, Itu harapan kita. Kembalilah kepada jati diri, kembalilah hierarkinya untuk yang positif. Iya. Tak Betul boleh yang sekali. lain-lain. Karena kalau sempat yang lain macam mana lah lagi nilai plusnya dari awak ini untuk masyarakat kita. Iya. Untuk masyarakat amanah juga susah. Susah, Betul. sulit. Sulit. Iya. Jadi prinsipnya hari ini luar biasa. Karena kenapa? Banyak kita berbincang banyak, Mak. Tentu pula sebagai profesor, abang da kita ini sebagai akademisi, tentu ini menjadi cambuk bagi adik-adik. Tapi jangan pula kalian karena dicambuk Banyak PR gini, ya. besok kalian tersinggung pula, tak boleh. Aha, demo pula ke ruangannya saya ya kan. Artinya begini, datang baik-baik, Pak. Kalau ini yang begini, kalau kalian manggilnya bapak atau ayah, yang mana santunnya, macam mana lah ya kalau kami buat begini? Tukar pikiran, itu paling enak. Nah, tentu. Jadi Betul. kutuntut juga kau, siap nih lo. Ya, Gimana nih? karena mewakili mahasiswa, Iya. apapun alasannya, badan eksekutif Garda mahasiswa. terdepan loh. Walaupun wakil kan gitu kan. Iya. Betul, Tapi betul. ikonnya itu udah mewakili masyarakat kampus. Iya. Betul. Yang nggak bisa kita elakkan itu. Apapun suka tak suka DPR-nya kalian di sana itu. Nah, kan itu kan. Nah, Betul Pak Munir. Ya. karena bisa digoncangnya ini. Dekan tadi kan bisa goncang gara-gara orang. Apalagi apa ya kan. Betul kan. Iya. Prof? Nah, jadi itu aku harap bisanya kita terapkan itu. Untuk arif dan bijaksana aja nggak lebih. Alhamdulillah. Pastinya ya, betul. Ya tapi yang jelasnya adikku, dengan sikap-sikap positif dan negatif para pemuda di era kemerdekaan ini, dalam mengisi kemerdekaan ini, saya juga secara hierarki tak bisa menyalahkan kalian 100%. Artinya mungkin ada dasar tertentu yang menciptakan orang untuk negatif terhadap perbuatannya. Bener. Ada hal lagi Iya, ada dasar faktor-faktornya ya. untuk menciptakan hal yang positif. Betul. Tapi kita kembalikan dengan usia plus 18 tahun yang kalian punya saat ini. Sebenarnya kalian udah bisa menghitung nilai buruk baik. Itu konsep. Yang menjadi pertanyaanku, sejauh mana lah kalian menyaring tentang dunia medsos saat ini yang jelasnya plus minusnya sangat riskan sekali. Benang merahnya itu tipis sekali. Yang setiap saat dengan ukuran detik, kalian sudah bisa melakukan hal yang kalian inginkan melalui medsos itu. Ini luar biasa. Wah, aku mau tanya dulu ini. Seperti apa nih kira-kira? Oke, lagi-lagi pertanyaan yang menarik nih dari Bang Munir ya. Iya. Yang membuat
kita para pemuda ini harus kembali berpikir untuk menggunakan medsos dengan baik gitu Iya. ya. Nah kalau secara pribadi nih Pak secara pribadi, kalau saya pribadi itu menggunakan media sosial itu benar-benar ketika ada hal yang lagi FYP lah gitu kalau di TikTok Iya. gitu Pak. Nah misalnya, nah itu benar-benar kita lihat dulu. Misalkan itu terkait tentang mengkritisi pemerintahan misalkan. Iya. Nah, kita benar-benar saring dulu. Nah, apakah yang disampaikan itu benar-benar sudah konkret gitu kan? Apakah sudah jelas atau tidak? Nah, itu kalau saya secara pribadi. Check and recheck surveillance, Iya. kan gitu kan. Tapi pada umumnya Pak, ya, dengan angka netizen Indonesia gitu kan. Oke, dengan angka netizen Indonesia yang posisinya nomor 2 terbesar di dunia gitu kan. Ibaratnya ya orang Indonesia kepo banget gitu kan. Iya. Orang Indonesia ini kepo kali gitu kan. Bahasanya gitulah bahasa para pemuda. Kepo banget. Nah, keponya ini salahnya itu dia kepo tapi dia nggak tahu apa yang dikepoinnya. Itu kebanyakan. Oke. Nah, itu kebanyakan. Nah, dia kepo tapi dia nggak tahu apa yang dikepoinnya. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini yang salah sebenarnya. Ini yang perlu kita perbaiki untuk kami para kaum pemuda seharusnya ke depannya dalam hal menggunakan media sosial itu harus bijak gitu kan. Nah, apa yang kita kepoin ini, kita harus tahu dasarnya dari mana. Gitu. Hal ini hal apa yang dibahas gitu. Jangan ketika kita sedang hal yang lagi viral dibicarakan oleh masyarakat, oleh khalayak ramai gitu kan. Kita datang ke tengah-tengah masyarakat, ketika kita ditanya, kan dirimu kemarin vokal di kolom komentar gitu. Masa kamu nggak tahu tentang masalah ini? Nah, itu sekarang yang jadi permasalahan bagi para kaum pemuda. Nah, maka dari itu saya sarankan ini Pak, buat kami para kaum pemuda semua. Nah, dalam menggunakan media sosial itu harus bijak ya, harus bijak. Nah, jangan hanya sekedar main scroll TikTok gitu misalkan ya, sebut merek Pak ya. Nah, scroll itu ya, scroll medsos. Nah, ketika scroll dapat hal-hal yang viral, share. Nah, itu yang salah. Sebenarnya kita jangan langsung share gitu. Cari tahu dulu kepastiannya, ini benar nggak informasinya. Nah, itu seharusnya sebagai pemuda seperti itu. Harus jadi orang yang critical thinking. Kritis dulu, cari tahu sampai ke akar-akarnya nih. Sampai ke akar-akarnya. Ini benar nggak nih informasinya? Baru bisa kita share gitu kan. Baru bisa kita share. Jangan kita dapat, oh menarik nih, rupanya video yang dipotong sepenggal gitu. Nggak sampai full, dimasukkan ke media sosial gitu. Kebanyakan gitu biasanya kan dalam media sosial untuk memanas-manasi. Nah, dan yang paling banyak terlibat biasanya pemuda. Nah, karena apa? Pemuda ini masih muda untuk ibaratnya dia diumpan gini, dioper-oper gitu ya, dioper-oper. Kanan kiri masih muda digiring gitu. Nah, giring ke sini ngikut, giring ke sini ngikut. Nah, itu tadi kita harus jadi pemuda yang bijak dalam menggunakan media sosial, harus perhatikan mana hal yang benar-benar informasinya valid gitu kan. Nah, mana yang benar-benar informasinya itu ya hoax gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar bijak sebagai pemuda dalam menggunakan media sosial. Ini saran saya buat semua teman-teman ya, termasuk saya pribadi juga selaku pemuda yang nantinya akan menjawab ataupun meneruskan tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Aaron ya, sebagai regenerasi dan juga reposisi ya daripada keadaan negara kita yang sekarang ini. Nah, jadi seperti itu Pak. Karena kenapa saya ingatkan seperti itu? Kadang-kadang pemuda ini kalau enggak kritis, di medsos itu sangat kritis. Saya ikuti aja. Kadang-kadang cara penyampaiannya pun Salah. gaspol habis. Enggak, saya bilang enggak salah. Artinya saya tidak bisa menyalahkan orang karena itu memang talentnya seperti itu. Kita hargai. Cuman kadang-kadang kurang pas. Betul. Kurang pas dia. Kurang tepat sasaran. Tak semua orang menerima. Yang jelasnya kita buat baik pun belum tentu dianggap orang baik. Apalagi tak baik kan begitu. Nah, itulah. Itu mindsetnya. Jadi kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya berbagai katakanlah genre, berbagai tahapan, kita sama-sama berbicara secara arif, menyampaikan sesuatu secara arif, karena harapan negara ini, harapan bangsa ini, siapa saja menginginkan negara ini aman, makmur, dan sukses untuk masyarakatnya. Kalau enggak dari kita awali mengamankannya, kalau kita tidak awali untuk menyamankannya, siapa lagi? Mau berkecamuk sebagaimana ada satu negara di benua tertentu, katakanlah Afrika, itu di muka aparat pun merampas orang. Aparat nggak bisa berbuat apa-apa. Mau jadi macam gitu kita. Wah, ini udah zolim betul lah ini. Benar. Betul. Nah, jadi
Artinya kenapa? Secara utuh mari kita sama-sama sikapi. Begitu juga kepada masyarakat Sumatera Utara. Mau siapapun lah ya, saya minta. Marilah kita bijak, musyawarah dengan baik. Karena sikap kegotong royongan itu masih ada di dalam hati kita. Hanya aja kita sebagian oknum tidak mau mengakui itu. Karena dasar semangat juang kita adalah gotong royong. Pejuang-pejuang dulu dikorbankannya nyawanya Iya. karena sikap ingin merdeka dan membebaskan dari penjajah, gotong royong nebang bambu. Istilah yang bagian menyiapkan bambu tersendiri, yang bagian untuk bertempur tersendiri. Itulah Betul. semangat kegotong royongan tadi. Iya. Kalau nggak ada persatuan untuk bergotong royong, hancur. Nah, itu Betul dia. sekali, dan tentunya ini saya jadi bagian dari netizen Indonesia juga nih, mungkin kepo ya terkait dengan kegiatan mahasiswa saat ini gimana? Apakah ada nggak sih kayak kegiatan untuk membuat sebuah kegiatan yang untuk ya terkhusus untuk bela negara sendiri kalau di kampus seperti apa nih? Mungkin wakil SEMA pastinya kan ya punya wewenang untuk buat program gitu ya, gimana? Tapi sebentar sebelum dijawab, aku Kenapa? mau tanya. Kenapa lah kau todong kali si Bagus itu? Bukan, kan tadi katanya netizen Indonesia kepo Bang. Jadi Oh, kan gitu. saya mau menjadi seorang netizen Indonesia gitu Tapi yang ya. nggak kepo ya? Agak kepo itu dia juga. baru seru awak dengarkan. Tapi kan bagus, positif Kalau yang ya. kepo juga. Nah itu, Ya, tapi ya, kan ya, ini ya. bagus ya, positif ya. Iya, Untuk iya. kita juga menginfluence para pemuda lain yang mungkin mana tahu nih program yang Betul. diberikan Bagus dan teman-teman ini bagus untuk, namanya udah bagus ya. Jadi Untuk- programnya juga bagus. untuk gitu ya. edukasi. Jangan Iya, bagus bagus yang untuk edukasi. Untuk edukasi aja. Jadi Iya, nggak double betul. bagusnya. Ah. Betul. Gimana nih? Oke, jadi untuk permasalahan ini dari pertanyaan dari Mbak Zizi, Mbak iya. Zizi. Nah, jadi dari kita Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan gitu kan. Nah, kita itu pastinya ya untuk gaya bela negara zaman sekarang tuh nggak lagi harus angkat senjata gitu. Betul. Iya, betul. Nggak harus lagi angkat senjata, nggak harus lagi sorak-sorakan maju, tidak Iya. ya. Nah, tapi Iya. kita di sini bagaimana caranya kita untuk menyusun suatu gagasan. Nah, Iya. kita itu bersama-sama tuh kawan-kawan senator gitu kan, kawan-kawan senat di universitas. Nah, menyusun gagasan gitu bareng-bareng. Pastinya sebelum menyusun gagasan itu kita buat dulu itu ruang diskusi bersama dengan para mahasiswa. Nah, kita seperti itu kalau di Universitas Negeri Medan ya kan, kita buat ruang diskusi dengan keadaan terbuka gitu kan. Bebas, semua bebas melakukan ekspresi apapun, menyampaikan argumen apapun, pendapat dia gitu kan. Tidak ada yang pernah kita tanggapi dengan hal yang tidak baik. Semua kita tampung gitu. Semua kita tampung, kita satukan ya kan. Kita satukan persepsi-persepsi daripada individu-individu. Ya. Nah, kita catat, kita rangkum lah. Kita ada tim itu, tim khusus memang misalkan bagian keperempuanan gitu kan. Nah, kita perjuangkan nih hak perempuan lewat tadi gagasan-gagasan tadi. Nah, misalkan juga ada bagian pendidikan. Nah, kita perjuangkan di bidang pendidikan gitu. Sama-sama kita bergerak. Nah, awalnya tadi itu dasarnya tadi adalah bagaimana cara kita untuk menghimpun semua keluh kesah mahasiswa gitu kan. Menghimpun semua jadi satu file gitu kan. Satu file itu yang akan kita sampaikan kepada selaku perpanjangan tangan daripada mahasiswa kepada pihak pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Betul. Ya kan? Kita sampaikan. Nah, apa yang dimau oleh mahasiswa ataupun pemuda pada saat ini gitu, untuk dari segi perempuan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh bela negara yang kita lakukan di Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan adalah seperti itu, Bang Munir dan juga Kak Zizi. Oke. Wah. Jadi luar biasa. Artinya ngomong to the point-nya lebih bagus berkecamuk di dalam daripada berserak di luar kan gitu kan. betul, Bahasa betul, Medannya ini. Benar, gitu kan? benar, Pak. Ah, cuman saya sekedar mengingatkan apakah sama dengan aturan main sekarang? Pembagian porsi 30%, 70%. Artinya 30% bagi perempuan, 70% bagi laki-laki. Kalau aku nyarankan nggak usah begitu. Jadi seperti udahlah apa? 50-50 aja. Iya, bilang. Ah, ya kan? Jadi enjoy dia. Kadang-kadang kasihan juga kita nengok perempuan-perempuan ini. Oke, saya terbela walaupun saya sendiri ya. Dia begini. Seperti apa Aku kira-kira? kadang-kadang lucu. Ada pencalonan ini kan Iya. gitu, nggak usah pencalon yang sekarang Oke, lagi oke. meriah. Tapi memang yang lagi Pencalonan happening ya. ini mesti kota 30% perempuan. Oke. Kok lucu? Rupanya perempuan tuh tak sama dengan laki-laki. Bedanya aja jenis kelamin kok. Betul. Ya porsinya itu inteligensinya kan sama, nggak ada bedanya. Kodratnya udah diberikan Tuhan, jangan dibatasi. Gitu. Betul. Itu yang gua harapkan persamaan.
Tentu pula adikku, bahagia kami, Pak Prof, sebagai closing statement apa kira-kira yang mau disampaikan, Pak Prof? Ya, baik. Terima kasih. Ini kan terkait mengisi kemerdekaan Indonesia 78 tahun Iya. ya, pada tanggal 17 Agustus nanti. Tadi saya mau menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Jeji. Kebetulan kan saya ini kan menduduki dipercaya di UNIMED Iya. sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan. Jadi tahu betul seperti apa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Universitas Negeri Medan itu. Nah, ini kan kami sekarang ini kan lagi sedang disebut dengan apa ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nanti di tanggal 15 itu ada PKKMB di tingkat universitas. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mbak Jeje tadi misalnya. Nanti akan ada di situ apa namanya semacam orientasi mahasiswa baru terhadap bela negara. Dan itu narasumbernya langsung dari Kodam. Gitu, ya. Terus juga ada 3 tema yang disampaikan nanti di situ khusus kepada mahasiswa baru. Yang pertama tentang bela negara itu dari Kodam, dan juga itu tentang narkoba dari BNN, dan juga itu soal apa ya, seks bebas itu dari KPAID itu Sumatera Utara. Jadi memang khusus kepada mahasiswa baru memang kita setiap tahun itu bekali kepada mereka, dan kepada mereka ini yang sudah kadung jadi mahasiswa gitu ya kan, itu secara temporer itu tergantung kepada kegiatan-kegiatan mereka. Karena UNIMED itu juga banyak bekerjasama dengan Polda, dengan Kodam begitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu selalu diberikan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan. Itu yang pertama gitu. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, apa yang harus kita lakukan? Saya sangat yakin dan sangat percaya sekali. Masa depan Republik ini ada di tangan pemuda. Ada di tangan pemuda. Kenapa? 2 hal yang penting. Karena pemuda ini adalah untuk regenerasi, menggantikan pemimpin yang hari ini sedang mengisi beberapa pos jabatan-jabatan di negeri ini, itu akan mereka gantikan di 5 atau 10 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi yang sebutkan juga reposisi. Karena bagaimanapun pemuda hari ini akan menjadi warga negara yang terlepas dari semua atribut-atribut yang dia miliki, mereka akan mengisi republik ini gitu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka memang, pemuda hari ini kita harus bekali dengan satu, ketika berbicara tentang Republik Indonesia, ini harus ditumbuhkan semangat national identity-nya juga, dan yang kedua itu adalah patriotismenya gitu. Dan yang kedua terkait dengan apa yang diri kita sendiri, maka pemuda hari ini juga harus lebih kreatif mengisi diri melalui pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Itu Alhamdulillah. penutup dari Terima saya. kasih Pak Prof hari ini, dan kepada adikku luar biasa kehadiran adik memberikan inspirasi bagi pemuda untuk bangkit dalam mengisi kemerdekaan. Kami selaku orang tua, Pak Prof dan saya, hanya menantikan kalian berbuat, tapi kami bisa dimintakan untuk sebagai advisor ke depannya. Kita harus jujur, karena peran kami hanya itu. Kalau dimintakan harus menyangkol lagi, Nggak mungkin mungkin. menggap-menggap kami. Nggak mungkin. Pemirsa di rumah luar biasa, kami ingin lebih lama, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Tentu pula kalau dibelah, batang dibelah. Cakep. Jangan dibelah batang jati. Cakep. Berpisah, kita berpisah. Tapi tidak berpisah dalam hati. Asik. Saya, Munir Nasyir dan rekan saya, Saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa, dan terimalah persembahan lagu dari teman-teman kita.